Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke bab baru di semester ini. Bab pertamanya adalah hidrokarbon. Hidrokarbon, kalau kita lihat dari nama judulnya, nama senyawanya, kira-kira hidrokarbon ini tersusun terdiri atas atom apa saja. Hidro berarti dia H gitu ya. Karbon berarti dia C. Maka hidrokarbon adalah senyawa yang mengandung atom C dan atom H gitu ya. Kemudian berdasarkan ikatan rantainya ini dibagi menjadi dua, ada yang namanya alifatik, itu artinya adalah rantai terbuka. Rantai terbuka, kalau siklik berarti rantainya tertutup. Hari ini kita akan pelajari yang alifatik dulu. Alifatik ini kemudian dibagi jadi dua, ada yang berantai jenuh. Jadi ikatannya hidrokarbonnya itu jenuh, ada yang tidak jenuh. Yang jenuh itu namanya adalah alkana, senyawa alkana itu termasuk jenuh. Ini ikatannya tunggal, maksudnya apa? Bisa misalkan nanti ada atom C akan berikatan tunggal dengan alkana. Kalau alkena itu ikatannya rangkap 2, jadi nanti gini. Kalau alkuna berarti rangkap 3. Nah, yang punya rangkap ini termasuk dalam tidak jenuh. Kalau yang ikatannya tunggal sendirian gini jenuh. Jadi ngafalinnya gini misalnya. Ingat aja kalau kita sendirian kita jenuh gitu. Tapi kalau kita berdua, bertiga atau berteman nanti jadi tidak jenuh gitu. Jadi kalau ikatan yang jenuh itu yang tunggal. Oke. Kita masuk ke alkana. Alkana tadi saya udah singgung, alkana adalah senyawa hidrokarbon yang ikatannya tunggal. Rumusnya adalah CnH2n plus 2. Nah, maksudnya apa nih? Jadi dia itu punya rumus, kalau misalnya C-nya N ini misalnya 1, misalnya N ini 1, maka N yang di sini juga 1. Berarti kalau C-nya 1, hanya berapa? Kalau C-nya 1 hanya berarti 2, N-nya ini kan 2N plus 2 nih. Maka 2, kalau N-nya ini 1 berarti 2 kali 1 ditambah 2 gitu ya. Jadi berapa? Di sini 2 tambah 2 sama dengan 4. Oh, berarti kalau C1 hanya 4. Paham? Bisa ya? Ini saya hapus. Ngalangin. Oke, terus kalau misalnya C2 hanya berapa? Kalau C-nya 2 hanya berarti 2, saya tulisnya di atas aja deh. Misalnya C-nya 2 hanya berapa? Berarti 2 kali 2 ditambah 2 gitu ya. Jadi C2H 2 kali 2 itu 4, 4 tambah 2 itu 6. Jadi C2H 6. Jadi kalau C2H-nya 6. Kalau C3H berapa? Sama kayak tadi. Kalau C3H berarti 2, N-nya itu 3. Kali 3 tambah 2. 2 kali 3 berapa? 6 tambah 2 berapa? 8. Berarti kalau C3 H8 gitu ya. Nah, semuanya ini punya nama. Berarti kalau C1H4 atau kita tulisnya sama dengan CH4 gitu ya. Kalau satu biasanya nggak usah ditulis. Ini namanya metana. Kalau C2H6 itu namanya etana. Kalau C3H8 namanya propana. Kalau C4 hanya berapa? Ayo kita hitung lagi. Misalnya C-nya 4 berarti H-nya 2 kali 4 tambah 2 gitu ya. Karena rumusnya adalah Cn H2n plus 2. Nah 4, N-nya 4. Jadi 2 kali 4 berapa? 8, 8 tambah 2, 10. Jadi kalau C4 hanya 10, ini nama senyawanya adalah butana. Nih itu ceritanya contoh senyawa alkana gitu ya. Lanjut, kalau C5 hanya berapa? Berarti kalau C5 H 2 kali 5 tambah 2, 10 kali 2. 10 tambah 2, 12. C5 H12 namanya pentana. Oke, kalau C6 berarti berapa? 6 kali 2, 12, 12 tambah 2, 14. C6 H14 namanya heksana. Kalau misalnya C7 H berapa? 7 kali 2, 14, 14 tambah 2, 16. Jadi namanya C7H16 adalah apa yo? Heptana. Good. Ada yang tahu? Sorry.
C7H16 namanya heptana. Jangan ketuker ya. Ini harus dihafalin Bu Erika. Absolutely. Ini harus dihafalin. Kalau C8H berapa? 8 tuh berarti rumusnya tadi apa? 2N berarti 8 kali 2 16. 16 tambah 2 18. Berarti C8H 18 namanya adalah oktana ya. Kalau C9H 9 kali 2 18. 18 tambah 2 20. C9H20 namanya nonana. Nonana. Kalau C10H berapa? Berarti 10 kali 2 tambah 2. C10H22 itu namanya dekana. Oke. Nah, ini kita sebut sebagai rantai utama. Yang mana Bu Erika yang rantai utama? Rantai utama adalah yang ini, yang belakangnya ana-ana ini kita sebutnya sebagai rantai utama. Oke. Kemudian ada yang kita kenal dengan istilah cabang. Jadi kalau rantai utama itu cirinya, saya ganti warna deh. Kalau pakai ini biru, oke. Kalau rantai utama itu cirinya belakangnya ana dan seterusnya. Kalau yang namanya cabang apa sih Bu Erika? Namanya ada rantai utama, misalnya gini. Misalnya ini ada rantai utama. Ada rantai utama. Terus nanti dia bercabang. Nah, beda kan? Berarti ini namanya cabang, ini namanya rantai utama yang panjang. Oke. Kalau yang cabang, kalau rantai utama belakang anak-anak, kalau cabang itu belakangnya belakangnya il. Belakangnya ditandai dengan huruf il. For example, cabang itu apa sih? Cabang adalah rantai utama yang kehilangan, saya tulis di sini, rantai utama yang kehilangan 1H. Yang kehilangan 1H. For example, saya punya CH4. Kalau kehilangan 1H jadi apa? CH3 gitu ya. Nah, si CH3 ini CH4 kehilangan H jadi CH3. Nah, namanya bukan lagi metana tapi jadi metil. Oke? Kemudian ini C2H6 kehilangan 1H jadi C2H hilang 1H, H5. Jadi yang tadinya etana jadi etil. Oke, lanjut. C3H8 berkurang 1H-nya jadi berkurang 1H jadi C3H7. Namanya apa? Tadinya propana jadi propil. Oke. Kalau C4H10 berkurang 1H-nya berubah jadi C4H 10 kurang 1, 9. Yang tadinya butana jadi butil. Oke. Kalau C5H12 berkurang H-nya berarti jadi C5H berapa? 11. Jadi namanya pentil. Kalau C6 berkurang 1H-nya dari 14 jadi 13. Jadi yang tadinya heksana jadi heksil. Oke. Lanjut. Kalau C7 kekurangan H-nya jadi tadi C7H16 jadi C7H15. Namanya jadi heptil. Gampang. C8 berkurang jadi C17, yang tadinya hanya 18 jadi 17, namanya oktil. Kalau C9 kekurangan 1H-nya jadi C9H19 jadi nonil. Nah, kalau C10 H-nya tadinya 22 jadi 21. Nih kamu nih kalau belum mandi namanya jadi dekil. Oke, sampai sini paham? Tahu ya bedanya? Bedanya apa tadi? Kalau yang rantai utama dia ada ananya. Oke, kalau yang cabang belakangnya diakhiri dengan il. Dan namanya diambil dari rantai utama. Metana jadi metil gitu ya. Terus etana jadi etil dan seterusnya. Sampai sini paham? Ini adalah contoh dari senyawa alkana. Maka belakangnya ana-ana, kemudian kalau kehilangan 1H-nya jadi il. Sampai sini paham? Nanti ini boleh dicatat.
Lanjut, yang selanjutnya adalah sekarang kita belajar menamai senyawa alkana. Ada tata caranya, ini supaya kamu mudah. Yang pertama adalah yang pertama jadi nanti kita akan belajar 2 dari rumus senyawa, terus kamu namain. Jadi nanti saya kasih nih rumus senyawa alkana banyak, terus kamu namain. Nah, gimana cara menamainya? Ini ada langkah-langkahnya. Langkah yang pertama adalah tentukan rantai utama. Rantai utama itu lihat dari yang terpanjang. Jadi nanti saya kasih contoh gimana cara nyarinya. Yang kedua, langkah-langkahnya ini langkahnya ya, kamu perlu hafalkan. Nggak sih, nanti kalau kamu latihan soal juga jadi bisa sih. Langkah-langkah memberi nama. Nah, yang pertama adalah dari rumus ke nama. Nanti kamu belajar ada namanya, terus kamu bikin rumusnya dibalik. Nah, sekarang kita belajar yang ini dulu, dari rumus nyawanya ke nama. Jadi langkah pertama tadi tentukan rantai utama. Nah, rantai utama tuh lihatnya dari yang terpanjang. Yang paling panjang berarti itu rantai utamanya. Ingat, rantai utama tadi yang belakangnya ana-ana. Kemudian beri nomor rantai utamanya. Nomor tuh dimulai dari 1 sampai yang paling panjang. Misalnya 10 berarti ya, tadi kan 10 dekana. Kita belajar sampai 10 dulu. Sampai 10 misalnya, kamu lihat nanti terpanjangnya 5 kah, 4 kah, 8 kah, dan seterusnya. Nomor 1, ingat, dimulai dari yang dekat dengan cabang. Nomor 3, tulis nomor cabang, terus tulis nih. Yang pertama tulis nomornya dulu, baru nulis nama cabang. Yang terakhir adalah tulis rantai utama. Gimana sih Bu maksudnya? Nah, caranya adalah nih, saya udah kasih contoh, saya kasih di lembar yang lain supaya kamu bisa nanti sambil lihat ininya. Nah, di sini. Oke. Di sini mana nih, saya ke atasin dulu. Oke, di sini contoh soalnya di sebelah kanan kelihatan kan? Di sebelah kiri adalah rantai utama, cabang, dan tata namanya. Ini ada senyawa seperti ini. Kamu diminta untuk memberi nama. Gimana nih cara ngerjainnya? Nah, ini nih langkah pertama, coba perhatikan. Tentukan rantai utama. 1 rantai utamanya nih. Tentukan rantai utama. Rantai utama dari sini yang mana? Kamu hitung coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Panjang nggak? Panjang. Kalau saya punya alternatif lain misalnya. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Sama yang tadi panjangan mana? Panjangan yang tadi ya. Yang tadi berapa? Lebih panjang? Oke, kalau lebih panjang maka kita tentukan. Berarti rantai utamanya adalah ini. Biasanya yang lurus. Tapi nggak selalu. Oke, langkah pertama sudah saya lakukan. Yaitu apa? Menentukan rantai utama. Rantai utama dilihat dari yang terpanjang. Langkah keduanya apa? Beri nomor rantai utama. Nih rantai utama mau saya kasih nomor. Pertanyaannya adalah nomornya dari mana, Bu? Dari kiri atau dari kanan gitu kan? Ada aturannya. Tadi aturannya apa? Nomor 1 dimulai dari yang dekat dengan cabang. Perhatikan. Ini nomor 1. Misalnya nomor 1-nya di sini. 1. 2 baru ketemu cabang ini di nomor 3 kan? Iya. Nah, kalau kita mulai nomor 1 dari sini, 1, 2. Di nomor 2 kita sudah ketemu cabang. Kira-kira nomor 1 dimulai dari kiri atau dari kanan? Dari mana? Dari kanan. Kenapa dari kanan? Karena lebih dekat dan ketemu cabangnya lebih cepat. Ya, kalau kita ngambil dari kiri, kita ketemu cabang di C nomor 3. Tapi kalau kita ngambil dari kanan nomor 1-nya, kita ketemu cabang di C nomor 2. Berarti yang sebelah kanan ini lebih dekat. Maka nomor 1 dimulai dari kanan. Oke, saya ulang. Oke, saya buat rantai utamanya ini yang terpanjang. Nomor 1 dimulai dari kanan karena yang dekat dengan cabang ini. Berarti 1, 2, sini 3, 4, 5, 6 gitu ya. Kelihatan gak sih kalau warnanya ini? Saya ganti merah aja, Pak. Oke. Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah? Oke, langkah keduanya sudah kita lakukan, sudah beri nomor. Apalagi selanjutnya? Lihat di sebelah kiri, tulis nomor cabang katanya. Oke.
cabang itu ada di nomor berapa saja? Ada di nomor 2 dan di nomor, ya ampun ini nggak jelas ya. Allahu Akbar. Oke, saya ulang. Maksudnya tadi pengen merah. Supaya kelihatan. Ini rantai utamanya tadi. Nomor 1 dimulai dari kanan. Oke. Jadi nomor 1, ini 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Lihat tadi selanjutnya tulis nomor cabang. Cabang ada di C nomor 2 dan C nomor 4. Maka nulisnya jadi 2,4. Iya. Kenapa 2,4? Karena cabang ada di C nomor 2 dan di C nomor di C nomor 4. Nih cabang tuh ini. Cabang itu adalah senyawa atau yang di luar rantai utama. Rantai utama kan yang saya kotakin. Nih rantai utama yang saya kotakin. Berarti di luar yang kotak namanya cabang. Cabangnya ada di C nomor 2 dan C nomor 4. Paham? Sekarang kita tulis. Nomor cabangnya sudah saya tulis. Nomor 2 dan nomor 4. Kenapa ditulisnya begini? Karena cabangnya sama. Sama-sama CH3. Jadi saya tulisnya 2,4. Paham? Oke, setelah tulis nomor cabang, tulis apa? Tulis nama cabang katanya nih di sebelah kiri. Tulis nama cabang. Oke, nama cabangnya apa? Lihat di sini, CH3. CH3. CH3 tuh namanya apa? Nih, ada nih, sebelah sini. Shoot. CH3 itu namanya metil. Oh, berarti kita tulis 2,4. Ya, 2,4 metil. Kenapa tulis metil? Karena tadi karena cabangnya adalah CH3 gitu lah. CH3 tadi di sini metil. Oke, jadi 2,4 metil. Sebentar, udah selesai apa belum? Karena cabangnya ada 2. Kenapa ada 2? Iya, di C nomor 2 dan nomor 4 dan dua-duanya metil, maka kata depan metil saya tambahin di. Kenapa Bu Erika? Karena metilnya ada 2. Jadi kalau nanti ada 3 jadi tri. Yes, tri metil. Terus kalau ada 4 tetra. Iya, tetrametil. Dan seterusnya. Sampai sini paham? Oke, jadi namanya adalah 2,4 dimetil. Ingat kenapa tadi 2? Karena cabang terletak di C nomor 2 dan nomor 4. Kenapa ada D-nya? Karena dua-duanya metil. Kenapa namanya metil? Karena dia CH3. Kita lihat di sini. Oke. Jadi namanya apa? Saya tulis ulang nih biar rapi. 2,4 dimetil. Udah selesai belum? Belum. Selanjutnya apa nih? Tulis rantai utama. Oke. Rantai utamanya apa? Tadi ada berapa rantai utamanya? Rantai utama tuh yang saya kotakin kan? 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, sekarang lihat di sini. Yang 6 ini kan. C6 itu ini kan. Heksana. Oh, berarti rantai utamanya adalah heksana. Jadi nama senyawa ini apa? 2,4 dimetil heksana. Sampai sini paham? Bingung Bu Erika? It's okay. Kita lanjut ke contoh soal